kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum lagi pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan Yesus, biarlah selama hidupku ku persembahkan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Kita habiskan ibadah. Jemaat diundang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi harinya Tuhan kami datang kehadirat-Mu yang Maha Kudus, seraya kami membawa keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ada banyak kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan-Mu ya Allah. Untuk itu ya Tuhan kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, baik secara kami sengaja maupun tidak kami sengaja di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, biarlah kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk selalu datang kehadirat-Mu ya Tuhan, dan membawa kepada kehidupan kami, sehingga di dalam keberadaan kehidupan kami selalu boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 15, pelengkap kidung jemaat nomor 13. Pelengkap kidung jemaat nomor 13, kita masuk rumahnya bait 1 dan bait yang kedua. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada minggu pagi hari ini kami kembali boleh beribadah datang kepada-Mu ya Tuhan, untuk bagaimana kami menyatakan kehidupan persekutuan kami di dalam kebersamaan kami dalam setiap anggota keluarga dalam rumah tangga Kristen. Biarlah semuanya ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, terlebih mendatangkan kepujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan bersama membaca dari bagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah kami selalu boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami selalu boleh mengarahkan hidup dan kehidupan kami di dalam kebenaran dan kebaikan semata ya Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi minggu hari ini sesuai dengan amanat nas Gereja Kalimantan Evangelis. Nas pembacaan diambil dari kitab Mazmur pasal 16
Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11 dengan perikop bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari tanah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, yang milik pustakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian membaca Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersama mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang anak umum, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga berpulang dari para orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap hidup jemaat nomor 15. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah kemurahan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas minggu pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama menyatakan kebersamaan kami di dalam persekutuan ibadah, di dalam keluarga rumah tangga Kristen kami pada hari ini, Tuhan. Biarlah melewati ibadah persekutuan kami pada saat ini boleh memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, sertanya mendatangkan berkat, sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan kami umat-Mu. Pada ibadah ini Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan bagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh diarahkan untuk bagaimana kami menjalani hari-hari kehidupan kami selaras sesuai seturut dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki melewati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, jemaat Tuhan. Biarlah di dalam pemberitaan kabar baik ini kami selalu boleh dikuatkan dalam setiap keadaan yang kami alami di dalam kehidupan kami manusia. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu diambil dari kitab Petrus, 1 Petrus pasal 1 pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12 yang saya bacakan demikian. Dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah berbuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam situasi dan kondisi yang kita alami pada saat ini, tentunya tidak menutup
iman kita bagi Tuhan, meskipun kita diperhadapkan dengan situasi sulit semacam ini, seperti yang kita alami dan kita rasakan pada saat ini, semuanya berjalan dengan keadaan yang tidak normal akibat pandemi COVID-19 yang menerpa, yang telah terjadi atas kehidupan kita, umat manusia seluruh dunia ini. Dan virus corona ini sudah menjangkiti, menginfeksi 204 negara yang ada di dunia ini. Artinya hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia saja, namun seluruh dunia mengalami hal yang demikian. Dan sejalan dengan hal itu, tentu kita melihat nas firman Tuhan pada pagi hari ini bukan suatu kebetulan, karena di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, bahwa firman Tuhan ini mencatat sebuah kalimat ataupun sebuah firman ataupun perkataan yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat Tuhan pada saat itu, di mana ia memberikan sebuah kalimat penyemangat, di mana ia mengatakan di sini adalah pada ayat yang kelima, mengatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan juga mengatakan demikian bahwa pada ayat yang ke-7, ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Artinya Tuhan Yesus tidak pernah memberikan ujian ataupun cobaan melebihi kekuatan kita manusia. Artinya wabah pandemi ini merupakan salah satu bagian dari cara Tuhan untuk melihat seberapa besar kekuatan keteguhan iman kita di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam situasi sulit, tentunya ada kekhawatiran, ada kecemasan, bahkan ada ketakutan di dalam diri kita akibat peristiwa yang terjadi atas kehidupan kita pada saat sekarang ini. Namun hal demikian tidak membuat keteguhan dan kekuatan iman kita menjadi luntur atau menjadi surut. Namun semuanya itu bahkan lebih memperteguh iman dan pengharapan kita dalam Tuhan, bahwa semuanya ini boleh terjadi atas izin dan rencana Tuhan yang pada dasarnya adalah bagian dari cara Tuhan untuk membentuk iman kita, agar kita selalu boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan seperti sekarang ini, dapat dikatakan situasi sulit yang mana berdampak seluruh bidang kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi, tentu hal ini tidak membuat kita menjadi menyerah ataupun mundur dalam tugas pelayanan, tugas kesaksian, persekutuan dan pelayanan. Namun kita tetap menjalankan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian, pelayanan dan persekutuan, di mana semuanya itu kita kerjakan untuk membuktikan bahwa kita sebagai umat Tuhan sudah menerima keselamatan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima, keselamatan yang telah tersedia di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan, marilah kita selalu hidup di dalam pengharapan akan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita meyakini bahwa kehidupan kita akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, disertai dan diberkati dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita manusia. Oleh sebab itulah, marilah kita selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, menyerahkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita, dan kita meyakini dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya.
sebagai orang-orang yang kasih Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa kita sudah menerima kasih dan kemuliaan, keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan bagaimana kita selalu mengedepankan perbuatan baik, pekerjaan baik di dalam kehidupan kita, melayani Tuhan, melayani sesama kita, umat yang percaya pada Tuhan, terlebih selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, selalu giat di dalam pemberitaan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan wabah pandemi COVID-19 ini membuat kita menjadi mundur dalam pemberitaan ataupun pelayanan kabar baik Tuhan. Namun kita semakin giat, semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk selalu mengerjakan pekerjaan baik, pelayanan kasih Tuhan, pemberitaan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kita dengan taat dan setia, dengan mengadakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Kita doa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang selalu boleh menguatkan iman pengharapan kami kepada Ya Allah. Kami selalu menaruh iman pengharapan kasih kami kepada Ya Allah. Mampukan kami untuk selalu boleh menyatakan iman pengharapan dan kasih kami kepada Ya Allah, dengan bagaimana kami mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan baik, pelayanan kasih kami kerjakan dengan taat dan setia kepada Ya Allah. Bapa di surga, kami menyerahkan peradaan kehidupan kami di jemaat Tuhan, khususnya jemaat GKI Sababila, dalam setiap peradaan kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap rencana pekerjaan tugas yang kami kerjakan. Mari Tuhan, Kau selalu jaga lindungi dan memelihara kehidupan kami. Kau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan kami ya Tuhan. Jauhkan kami dari wabah penyakit pandemi corona ini ya Tuhan. Ya Allah, kiranya kami selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu ya Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini menghadapi ujian wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini tidak akan berlangsung secara terus-menerus di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Kau boleh mengakhiri semuanya ini dan membiarkan kami boleh hidup kembali dalam keadaan yang normal, sehingga kami boleh menjalani keseharian aktivitas kegiatan kami sebagaimana semula. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat sampai ke daerah, yang dengan berjeri lelah bekerja keras untuk berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang dipimpin. Mari Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi pemerintahan dari tingkat pusat sampai daerah. Biarlah kiranya Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendukung di dalam upaya penanganan wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh selesai dan kami kembali boleh hidup di dalam keadaan yang normal. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi Gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode sampai dengan majelis jemaat. Biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi para pimpinan majelis sinode, biarlah mereka senantiasa mengatur penata layanan organisasi Gereja Kalimantan Evangelis, demikian juga di dalam kemajelisan, majelis resort dan majelis jemaat di seluruh Gereja Kalimantan Evangelis. Biarlah Tuhan Kau selalu boleh memberikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah kami selalu boleh setia bekerja dengan giat untuk memberitakan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami para pekerja gereja Tuhan, majelis jemaat, badan pekerja harian maupun seluruh pekerja gereja Tuhan. Biarlah kami selalu boleh diberikan kesehatan, kekuatan untuk bagaimana kami menyatakan kehidupan kami di dalam pekerjaan baik dan pelayanan kasih Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Allah. Biarlah GKI selalu boleh memberikan kebaikan-kebaikan, pemberitaan kabar baik Tuhan di dalam kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan.
Biarlah kami selalu boleh menyatakan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau ya Allah, melalui perbuatan baik dan pelayanan kasih kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami, keluarga rumah tangga di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan pengasihan-Mu ya Allah. Kami mohon Tuhan selalu turut bekerja, memberikan kebaikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur nas pengantar. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita berdoa untuk persembahan yang akan dikumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima dan kami nikmati dalam kehidupan kami ya Allah. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa menikmati kehidupan yang damai sejahtera di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat ini sebagai bagian ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan, kami sidang jemaat-Mu akan memberikan persembahan bagi-Mu ya Allah. Biarlah kiranya melewati persembahan ini boleh mendukung pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, dan kami boleh mengelola semuanya dengan baik untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan dan untuk proses kegiatan pelayanan di gereja, di jemaat kami. Ya Tuhan, Kau senantiasa memberkati kehidupan kami sidang jemaat Tuhan, dan setiap usaha, tugas dan pekerjaan dalam kehidupan kami. Biarlah berkat demi berkat senantiasa boleh kami terima daripada Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita iringi persembahan dengan menyanyi dari NKB nomor 196, bait 1 dan 2. NKB 196. Tinggal serta
firman Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu,
kan selalu menyembahmu. Oh Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu.